Selamat malam teman-teman, kita bertemu lagi dengan Giat Galeri. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi seni budaya Nusantara dan mancanegara. Yang pertama adalah apresiasi. Apa sih pengertian apresiasi? Nah, di sini apresiasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian apresiasi. Yang kedua, tujuan apresiasi. Yang ketiga, fungsi apresiasi. Yang keempat, proses mengapresiasi. Dan yang kelima, tingkatan apresiasi. Nah, kita kembali lagi yang pertama, pengertian apresiasi. Pengertian apresiasi secara etimologi, apresiasi berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatio, yang berarti menghargai. Dan dalam bahasa Inggris disebut appreciate, yang berarti menyadari, memahami, menghargai, dan menilai. Secara terminologi, apresiasi adalah proses menilai atau penghargaan positif yang diberikan seseorang terhadap sesuatu. Nah, pengertian apresiasi sendiri di sini dibagi menjadi 6 menurut para ahli. Yang pertama adalah Hornby. Apresiasi adalah pengenalan dan pemahaman yang tepat, pertimbangan, penilaian, dan pernyataan yang memberikan penilaian. Yang selanjutnya adalah Effendi. Apresiasi adalah aktivitas menggali cipta sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Yang selanjutnya adalah prayogi. Apresiasi adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah karya sastra ataupun karya seni tertentu. Apresiasi juga dapat diartikan sebagai bentuk rasa kagum ataupun kekaguman yang keluar dari penguasa, penikmat dari karya seni ataupun karya sastra tertentu. Yang selanjutnya adalah Aminuddin. Apresiasi adalah pengenalan melalui perasaan ataupun kepekaan batin dan pengakuan terhadap unsur-unsur keindahan yang diungkapkan oleh pengarangnya. Yang selanjutnya adalah Eliati. Apresiasi adalah setiap kegiatan yang mengakrapi karya sastra secara sungguh-sungguh yang berkaitan kesungguhan penikmat sastra untuk mengenali, menghargai, dan menghayati, sehingga dapat menemukan penjiwaan yang benar-benar dalam. Yang terakhir adalah Albert R. Candler. Apresiasi adalah kegiatan mengartikan serta menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya seni, serta menjadi sensitif mengenai gejala estetis dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut secara semestinya. Dalam aktivitas mengapresiasi, seorang penghayat melaksanakan aktivitas pencarian pengalaman estetis sehingga motivasi yang timbul adalah motivasi pengalaman estetis berupa kepuasan kontemplatif dan intuitif. Yang selanjutnya adalah tujuan apresiasi. Di sini tujuan apresiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengevaluasi dan mengembangkan nilai keindahan karya seni. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi dan imajinasi. Yang ketiga, menyempurnakan karya seni. Yang selanjutnya adalah fungsi apresiasi. Fungsi apresiasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai sarana meningkatkan rasa cinta terhadap karya anak bangsa Indonesia, sekaligus peduli terhadap sesama. Yang kedua, sebagai sarana untuk penilaian, penikmatan, empati, hiburan, dan edukasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam beberapa hal. Yang keempat adalah proses mengapresiasi. Di sini proses mengapresiasi dibagi menjadi 6. Yang pertama mengamati, yang kedua menghayati, yang ketiga memahami, yang keempat menanggapi, yang kelima menilai, yang keenam implementasi atau penerapan. Yang kelima adalah tingkatan apresiasi. Di sini tingkatan apresiasi dibagi menjadi 3.
Yang pertama tingkat empatik, yang kedua tingkat estetis, dan yang ketiga tingkat apresiasi kritik. Nah, yang pertama tingkat empatik. Tingkat empatik melibatkan pikiran dan perasaan. Tingkat apresiasi tersebut berupa tingkatan indrawi atau tangkapan indera manusia. Apresiasi empatik misalnya saat kita mendengar karya musik. Maka dari itu diri kita akan merasa nyaman dan betah mendengar karya tersebut. Lalu timbul penilaian bahwa karya tersebut bagus. Yang selanjutnya adalah tingkat estetis. Tingkat estetis diartikan sebagai penilaian terhadap keindahan. Tingkat apresiasi ini merupakan pengamatan dan penghayatan. Dalam tingkatan ini, bagi penikmat seni dalam memberikan suatu apresiasi yang lebih pada pengamatan terhadap bentuk karya seni. Tingkat apresiasi estetis misalnya saat kita menyaksikan pagelaran seni teater atau yang lain. Kita dapat menimbulkan rasa dari pengamatan kita dan pencapaian kita terhadap karya tersebut. Yang selanjutnya adalah tingkatan apresiasi kritik. Tingkat apresiasi kritik merupakan bentuk apresiasi yang menyampaikan sebuah klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, menganalisis, dan evaluasi sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Misalnya juri pada acara ajang-ajang di televisi, misalnya bernyanyi, tingkat apresiasi mereka sudah berada di tingkat ini, di mana akan memberi masukan, menilai, dan tidak lupa memberi penjelasan dan memberi evaluasi juga simpulan. Yang selanjutnya adalah apresiasi seni. Nah, di sini apresiasi seni dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian apresiasi seni. Yang kedua, fungsi apresiasi seni. Yang ketiga, tujuan apresiasi seni. Dan yang keempat, contoh apresiasi seni. Nah, yang pertama, pengertian apresiasi seni. Apresiasi dapat diartikan sebagai penilaian terhadap sesuatu kegiatan. Apresiasi tidak hanya berhubungan dengan seni, tetapi apapun yang memang dapat diapresiasikan. Sementara seni mempunyai arti karya yang bermutu dan memiliki nilai. Dari sini kita dapat mengambil bahwa apresiasi seni adalah penilaian terhadap karya seni. Pengertian apresiasi seni lebih dalam lagi adalah penilaian terhadap karya seni mulai dari mengenali, memberi nilai, hingga menghargai. Bentuk dari apresiasi tersebut tentu berbeda-beda dari setiap individu yang menikmatinya. Sebab sense of beauty yang dimiliki setiap individu juga berbeda-beda. Kegiatan apresiasi tersebut juga dilakukan untuk memberi nilai pada karya-karya seni yang telah diciptakan. Yang selanjutnya adalah fungsi apresiasi seni. Fungsi apresiasi seni sendiri di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni, untuk menciptakan penilaian, untuk mengembangkan kemampuan, dan untuk membangun hubungan. Yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Fungsi pertama adalah untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni atau juga dapat dikatakan sebagai sarana yang mampu meningkatkan rasa cinta terhadap karya seni. Yang kedua, untuk menciptakan penilaian. Fungsi yang kedua adalah untuk menciptakan penilaian. Penilaian ini berupa sarana dalam menikmati, memberi tempat, mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan atau edukasi. Untuk mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Fungsi ketiga adalah untuk mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang merupakan kesanggupan diri sendiri untuk mampu menciptakan karya seni atau lain-lain. Sebagai penikmat seni, memberi apresiasi terkadang banyak bagian dari kegiatan apresiasi tersebut yang mengasah kemampuan. Dan yang terakhir adalah untuk membangun hubungan. Fungsi keempat atau terakhir ini ialah untuk membangun hubungan. Hubungan tersebut berupa hubungan baik yang positif antara pembuat seni dengan penikmat seni. Nah, selanjutnya adalah tujuan apresiasi seni. Tujuan apresiasi seni di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengembangkan nilai estetika karya seni. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi.
Yang ketiga adalah menyempurnakan. Yang pertama adalah mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika adalah kepekaan terhadap keindahan seni. Hal ini membuat kita lebih cepat menyadari unsur seni pada karya seni. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi. Selain estetika, tujuan akhir berikutnya ialah mengembangkan kreasi, karena kita menjadi lebih peka dan mengerti maksud dari karya seni. Maka daya kreasi kita juga dapat bertambah. Yang terakhir adalah menyempurnakan. Apresiasi pada karya-karya seni juga sebagai penyempurna dari karya-karya seni itu sendiri. Nah, sebenarnya bentuk dari kegiatan yang termasuk dalam apresiasi seni memang sangat sederhana, mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebab karya seni sudah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Kemanapun kita melangkah, maka akan bertemu dengan hasil-hasil karya seni, meski terkadang kita tidak menyadarinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah apresiasi seni budaya Nusantara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap di Giat Galeri.